Pemirsa, KTT ASEAN ke-43 baru saja resmi ditutup. Dengan demikian, berakhir sudah rangkaian acara KTT ASEAN di Jakarta yang berlangsung sejak tanggal 5 September lalu. Berakhirnya keketuaan ASEAN tahun 2023 sekaligus ditandai dengan peralihan keketuaan ASEAN berikutnya kepada negara Laos. Sri Baginda, Yang Mulia para pemimpin ASEAN, Yang Mulia para pemimpin mitra wicara ASEAN, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pemimpin dan undangan yang hadir. Selama 3 hari ini, 12 pertemuan KTT telah diselenggarakan dan menghasilkan 90 outcome documents dan sejumlah kesepakatan konkret dengan mitra. Selama pertemuan saya menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh yang hadir. Jujur saya katakan ini menguatkan harapan. Ini menguatkan semangat untuk terus melanjutkan perjuangan, mewujudkan kawasan yang damai, kawasan yang stabil, dan kawasan yang sejahtera. Mari kita kukuhkan kawasan Indo-Pasifik sebagai teater perdamaian dan inklusivitas. Ini adalah fondasi kunci yang akan mengantarkan ASEAN ke masa depan lebih baik untuk rakyat dan untuk dunia. Inilah esensi yang dibangun keketuaan Indonesia menjadikan ASEAN Matters sebagai epicentrum of growth. Tapi tugas kita belum selesai, pekerjaan besar ASEAN tidak mungkin selesai dalam satu keketuaan saja. Kita akan terus menghadapi beragam dinamika dan kompleksitas tantangan global. Untuk itu kita harus bahu-membahu, menavigasi tantangan menjadi peluang, menavigasi rivalitas menjadi kolaborasi, menavigasi eksklusivitas menjadi inklusivitas, dan menavigasi perbedaan menjadi persatuan. Kita harus menjadi nahkoda di kapal kita sendiri, dan ini saatnya tongkat keketuaan diserahkan ke Laos. And now we pass the baton to Lao PDR. Mari kita terus perkuat kolaborasi dan kerjasama untuk ASEAN yang damai dan makmur, serta menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik untuk semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap keketuaan Indonesia di 2023, dan dengan demikian KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya secara resmi saya tutup. Selanjutnya saya mengundang Yang Mulia Sonsai Sipundon, Perdana Menteri Lao PDR, untuk meneruskan keketuaan ASEAN di tahun 2024. Allow us to kindly invite the Prime Minister of Lao People's Democratic Republic, Your Excellency Mr. Sonsai Siphandone, to join on the stage. The handing over of the ASEAN Chairmanship. This gavel symbolizes the handover of ASEAN Chairmanship from the Republic of Indonesia to the Lao People's Democratic Republic. Let us welcome the ASEAN Chair for the year 2024. Your Excellency Mr. Sonsai Siphandone, please remain on the stage as we kindly request President Joko Widodo to return to the seat. Now, we would like to cordially invite Your Excellency Mr. Sonsai Siphandone to deliver your remarks. His Excellency Joko Widodo, President of Republic of Indonesia, Your Majesty,
Excellencies, ladies and gentlemen. First of all, I would like to extend my warmest congratulations to President Joko Widodo as well as the government and people of Indonesia for successful conclusion of the 43rd ASEAN Summit and related summits. We highly commend an achievement under Indonesia ASEAN Chairmanship with the theme ASEAN Matters, epicentrum of growth. The Laopedia is honored to assume the ASEAN Chairmanship in 2024, and we will build upon the achievement made under the Indonesian ASEAN Chairmanship and success of ASEAN over the past years. We will focus on further consolidating ASEAN community by, and among others, enhancing connectivity and realize to seize opportunity, address challenges, and changing geopolitical and geo-economic landscape. To achieve a more connected and resilient ASEAN, we will continue collective effort in the following amongst others: enhancing ASEAN cooperation, ASEAN external relations, and strengthening ASEAN unity and centrality, involving regional architecture for the regional peace, stability, and development. Enhancing connectivities, narrowing the development gap, promoting carbon neutrality, and advancing digital transformation and economic integration. Promoting people-to-people exchanges and cooperation for the climate resilience and health development. The Laopedia stands ready to work closely with all ASEAN member states and external partners to ensure the continued strengthening of ASEAN community and the success of the Laopedia's ASEAN Chairmanship under the theme ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience. We look forward to warmly welcoming you on to the Laopedia and the Visit Lao Year 2024. I thank you. Thank you, Your Excellency, for your remarks. We humbly request Your Excellency Prime Minister Siphandone to return to your seat. Now, we will commence the ASEAN Chairmanship of Lao People's Democratic Republic with a brief visual. Ya, itu tadi pemirsa upacara penutupan KTT ASEAN ke-43 di mana Indonesia menjadi keketuaan di tahun ini. Dan tadi juga sudah kita saksikan bersama bagaimana penyerahan tongkat keketuaan ataupun chairmanship ASEAN berikutnya kepada negara Laos yang tadi langsung diterima oleh Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone. Ya, dalam pidatonya Presiden Joko Widodo menyebut selama 3 hari pelaksanaan KTT ASEAN ke-43, 12 pertemuan KTT telah diselenggarakan dan menghasilkan lebih dari 90 outcome dokumen dan sejumlah kesepakatan-kesepakatan dengan mitra yang sudah dilangsungkan pada KTT selama 3 hari kemarin. Kemudian Presiden Jokowi juga menyebut menangkap optimisme dan energi yang positif dari seluruh partisipan yang hadir dan juga tentunya pada saat penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43
43 selama 3 hari terakhir. Dan ini juga menjadi salah satu pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, di mana ia meminta bahwa semua pihak di ASEAN untuk bahu-membahu menavigasi tantangan menjadi peluang, menavigasi rivalitas menjadi kolaborasi, menavigasi eksklusivitas menjadi inklusivitas, dan menavigasi perbedaan menjadi persatuan. Ya, itu tadi kita saksikan bersama pemirsa upacara penutupan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana Indonesia selalu mempunyai cara unik untuk menyambut kedatangan para tamunya, terutama di ajang internasional. Begitu juga halnya pada gelaran konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN yang berlangsung di Jakarta Convention Center. Di hutan yang dilatari layar besar bergambar Ibu Kota Nusantara itulah Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tampak menyambut, menyalami, dan berfoto bersama dengan para pemimpin negara yang hadir. Indonesia selalu mempunyai cara unik untuk menyambut kedatangan para tamunya, terutama di ajang internasional. Branding dan beautifikasi lokasi acara dipersiapkan sedemikian rupa sebagai bagian dari upaya mendesain pengalaman bagi seluruh peserta dan tamu undangan demi memperkuat nation branding Indonesia di mata internasional. Begitu juga halnya dengan gelaran konferensi tingkat tinggi ke-43 ASEAN yang berlangsung di Jakarta Convention Center tanggal 5 hingga 7 September 2023. Kedatangan para pemimpin negara anggota ASEAN dan negara mitra di JCC disambut oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo di lobi yang didesain bernuansa hutan hujan tropis. Di hutan yang dilatari layar besar bergambar Ibu Kota Nusantara itulah Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tampak menyambut, menyalami, dan berfoto bersama dengan para pemimpin negara yang hadir. Creative Consultant KTT ke-43 ASEAN 2023 mengatakan, area penyambutan tersebut menghadirkan alam Indonesia berupa hutan hujan tropis dan air terjun di dalam lobi JCC yang terletak di jantung kota metropolitan Jakarta. Pendekatan ini mencerminkan bagaimana Indonesia dan ASEAN sesuai dengan tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Sementara itu, perangkai bunga dan dekorator area penyambutan menjelaskan, beautifikasi venue KTT ke-43 ASEAN berkaca dari cerita sukses KTT G20 di Bali pada tahun 2022 lalu. Latar belakang IKN mencerminkan masa depan Indonesia yang tetap mengedepankan kelestarian alam dan lingkungan yang hijau. Dalam menata ruangan di area penyambutan itu, banyak tantangan yang dihadapi, antara lain mencari jenis tanaman hutan, mencari pohon-pohon besar yang bisa membentuk hutan dalam ruangan, menambah unsur air maupun tanaman air yang bisa sesuai dengan habitatnya, dan ruangan yang menggunakan penyejuk udara. Ratusan jenis tanaman dan pepohonan ditampilkan di miniatur hutan yang luasnya sekitar 2.000 meter persegi, seperti pakis, anggrek, randu, palem, lontar pule, pohon mahogani, beringin, angsana, dan ulin. Hadirnya hutan hujan tropis di KTT ke-43 ASEAN tersebut tidak lepas dari sumbangsi para petani bunga dari Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Lembang. Tim membutuhkan waktu 1 bulan untuk persiapan hutan hujan tropis, sedangkan untuk menata tanaman dan aneka ragam bunga memakan waktu hingga 6 hari. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa, kami segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial event. Pemirsa, ada pemandangan unik saat digelarnya gala dinner pada Rabu 6 September kemarin. Para delegasi KTT dari negara-negara ASEAN dan negara-negara mitra tampil beda dengan mengenakan busana batik. Hanya saja berbeda dengan para tamunya, Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana Joko Widodo tampil dengan busana adat Betawi. Pada jamuan makan malam yang berlangsung di hutan kota pelataran itu, delegasi KTT ASEAN juga mendapat sajian kuliner Nusantara serta penampilan para musisi di atas panggung. Bahkan di akhir pertunjukan, Perdana Menteri Timor Leste, Sanana Gusmao, terlihat berjoget bersama para undangan lainnya.
Agenda Gala Dinner KTT ASEAN ini menjadi momen penting dan mengesankan karena dilakukan dengan konsep menghadirkan eksotisme Jakarta di malam hari. Mengusung konsep outdoor, lokasi Gala Dinner disulap menjadi seperti kawasan hutan lengkap dengan aneka tanaman. Sajian makan malam bertambah meriah dengan tampilnya sajian video mapping memanfaatkan permainan lampu yang ditembakkan ke gedung-gedung perkantoran kawasan bisnis di Jalan Sudirman. Ya, Gala Dinner ke KTT ke-43 ASEAN yang digelar di Hutan Kota by Pelataran Senayan, Jakarta menyuguhkan makanan khas Indonesia untuk para peserta dan tamu undangan dari berbagai negara. Menariknya, makanan khas Indonesia yang disuguhkan di Gala Dinner KTT ke-43 ASEAN ini dibuat langsung oleh dua chef kenamaan tanah air. Mereka adalah Chef Degan Septoaji dan Chef Arnold. Gala Dinner KTT ke-43 ASEAN yang digelar di Hutan Kota by Pelataran Senayan, Jakarta menyuguhkan makanan khas Indonesia untuk para peserta dan tamu undangan dari berbagai negara. Menariknya, makanan khas Indonesia yang disuguhkan di Gala Dinner KTT ke-43 ASEAN ini dibuat langsung oleh dua chef kenamaan tanah air. Mereka adalah Chef Degan Septoaji dan Chef Arnold. Kedua chef tersebut dipercaya menjadi juru masak untuk menghadirkan makanan khas Indonesia dengan harapan bisa mengenalkan kuliner tanah air lebih luas lagi. Berbagai persiapan pun telah dilakukan Chef Degan dan Chef Arnold. Kita ingin menyajikan di sini adalah masakan Indonesia, karena kita ingin menunjukkan masakan Indonesia, dan masakan Indonesia zaman sekarang sudah bisa go internasional, ya. Dari segi penampilan, jelas dari rasanya tetap rasa autentis, tapi penampilan dan cara teknik masaknya juga harus bisa sama dengan standar internasional. Kita beberapa tim inti sudah ada di sini untuk operasionalnya, tetapi kita ada guest star chef yang spesial untuk meramaikan acara KTT ke-43 ini. Para chef berharap para delegasi tamu KTT ke-43 ASEAN bisa menerima dengan baik makanan khas Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, setelah kita tadi sama-sama menyaksikan upacara penutupan KTT ke-43 ASEAN, dan selanjutnya kita simak bersama konferensi pers yang langsung disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berikut ini. Di forum memang saya sampaikan bahwa setiap pemimpin yang hadir punya tanggung jawab yang sama-sama besar untuk tidak menciptakan konflik baru, untuk tidak menciptakan ketegangan baru. Dan di saat yang sama kita juga punya tanggung jawab untuk menurunkan tensi yang panas, untuk mencairkan suasana yang beku, untuk menciptakan ruang dialog. Saya pastikan dunia ini akan hancur jika konflik dan ketegangan di suatu tempat dibawa dan dijadikan tarik-menarik di tempat lain. Jika kita tidak mampu mengelola perbedaan, kita akan hancur. Jika kita ikut-ikutan terbawa arus rivalitas, kita akan hancur. Dunia ini butuh jangkar, butuh penetral, butuh safe house. Dan saya bisa pastikan bahwa sampai saat ini, ASEAN telah berada pada track yang benar untuk bisa menjalankan peran tersebut, menjadi kontributor stabilitas dan perdamaian serta menjadi epicentrum of growth. Setelah melalui proses yang panjang dan sulit, akhirnya kita berhasil mensepakati EAS Leaders Joint Statement mengenai epicentrum of growth. Sekali lagi, ini bukan proses yang mudah, tarik-menarik geopolitik yang sangat kental, mengingatkan saya seperti saat G20 di Bali. Tapi alhamdulillah konsensus tercapai.
Selain itu, ASEAN sebagai bagian dari kawasan Asia Pasifik terus bekerja keras, berkolaborasi, dan mengajak seluruh pihak untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Indonesia dan ASEAN juga terus mensuarakan kepentingan negara-negara Pasifik, kepentingan negara berkembang, termasuk hak untuk mensejahterakan rakyatnya melalui hilirisasi industri. Dan kesepakatan di bidang ini, alhamdulillah juga berhasil kita capai untuk pengembangan end-to-end ekosistem EV yang didukung penuh oleh RRT, Jepang, dan Korea. Terakhir, terkait Myanmar, ASEAN akan terus melanjutkan upaya Indonesia melalui keketuaannya telah menyampaikan 5 langkah ASEAN untuk membantu Myanmar. Salah satunya melalui pembentukan mekanisme Troika. In the forum, I did in fact state that every leader present have an equally big responsibility to not create new conflicts, to not create new tensions, and at the same time, we also have responsibility to lower heated tensions, to soften frozen situations, to create space for dialogue. I can guarantee you, if we are not able to manage differences, we will destroy. If we join the currents of rivalry, we will be destroyed. This world needs a safe house, and ASEAN is on the track to be able to perform those roles. And after going through difficult process, we finally agreed the EAS leaders' joint statement on epicentrum of growth. Indonesia and ASEAN also continue to voice the interests of Pacific countries, the interests of developing countries, including right to bring prosperity to their people, and undertake industrial downstreaming. Thank you. The President welcomes 4 questions, 2 questions from Indonesian media and 2 questions from foreign media. We will now give the floor to the first question. Baik, Pak, saya Nina dari Harian Kompas. Pertanyaan saya mengenai apakah saat ini kan kita menjadikan isu ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sebagai fokus. Sementara masih ada persoalan real lain yang belum terselesaikan seperti isu Myanmar dan Laut Cina Selatan. Apakah itu sudah tepat? Kemudian apakah juga negara-negara mitra memahami kebutuhan ASEAN untuk memprioritaskan kerjasama ekonomi atau mereka tetap mendorong agenda masing-masing? Dan juga mengenai Bapak bilang bahwa bagaimana kita mengharapkan para pemimpin ASEAN dan negara-negara mitra itu tidak Ya, itu tadi pemirsa konferensi pers yang langsung disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo terkait dengan penutupan dari KTT ke-43, KTT ASEAN ke-43. Dan tadi beberapa poin yang diungkapkan oleh Presiden Jokowi, diantaranya ia menekankan bahwa Indonesia dan juga ASEAN harus mampu menyikapi perbedaan yang ada dan jangan terbawa rivalitas. Kemudian juga Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pertemuan ataupun konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-43 berhasil menyepakati joint leader statement, dan ia menyatakan bahwa ini bukan proses yang mudah, sempat terjadi tarik-menarik, namun ia menyatakan konsensus di antara para pemimpin negara ASEAN dapat dicapai. Kemudian juga ia memastikan bahwa ASEAN akan terus bekerja keras menjaga perdamaian dan juga stabilitas di kawasan.
Adapun ia juga maksud kami menyampaikan salah satu poin utama di mana ia memastikan bahwa Indonesia menjaga kepentingan negara berkembang termasuk hak-hak dari rakyat negara berkembang tersebut, dan salah satunya ia contohkan melalui hilirisasi sumber daya alamnya juga sudah dijalankan oleh Indonesia. Kemudian terkait dengan konflik Myanmar, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa ASEAN akan terus mengupayakan berbagai hal dan juga berbagai bantuan untuk membantu Myanmar di tengah kondisi yang ada, salah satunya melalui mekanisme Troika. Dan ia mengharapkan ASEAN dapat kembali melanjutkan performance yang cukup baik dalam hal pertumbuhan ke depannya. Dan pemirsa, itu tadi sejumlah poin-poin yang diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers terkait dengan penutupan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Dan pastikan Anda masih bersama kami, informasi lain yang akan kami hadirkan usai jeda. Masih bersama kami dalam spesial event KTT ASEAN ke-43. Pemirsa, Presiden Jokowi menekankan pentingnya peran pemimpin dalam menciptakan perdamaian dan kemakmuran di kawasan. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat membuka East Asia Summit ke-18. Jokowi menegaskan jangan sampai kata perdamaian dan stabilitas yang kerap terucap di setiap pertemuan hanya menjadi omongan belaka. Memasuki hari ketiga perhelatan KTT ASEAN ke-43, Presiden Joko Widodo memimpin sejumlah forum pertemuan pemimpin negara ASEAN dengan sejumlah negara mitra. Saat membuka East Asia Summit ke-18 di JCC, Jokowi menekankan pentingnya peran pemimpin dalam menciptakan perdamaian dan kemakmuran di kawasan. Jokowi juga menekankan para pemimpin Asia memiliki tanggung jawab besar dalam meredakan suasana. Jangan sampai kata perdamaian dan stabilitas yang kerap terucap di setiap pertemuan-pertemuan hanya menjadi omongan belaka. Jokowi mengatakan ASEAN telah bertekad menjadikan kawasan ini sebagai epicentrum of growth, sehingga ASEAN akan terus bekerja memainkan peran sebagai kontributor perdamaian dan stabilitas. Entah sudah berapa banyak kata perdamaian dan kata stabilitas yang dikeluarkan setiap pertemuan dari kita. Ini tidak lain menunjukkan bahwa pada dasarnya kita semua sadar perdamaian, stabilitas adalah kunci utama untuk mencapai kemakmuran. ASEAN telah bertekad untuk menjadikan kawasan ini sebagai epicentrum of growth, sehingga ASEAN akan terus bekerja memainkan peran sebagai kontributor perdamaian dan stabilitas. Selain dihadiri para pemimpin ASEAN, East Asia Summit ke-18 juga dihadiri Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris, dan Perdana Menteri China Li Qiang. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di sela penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 pada hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Antonio Guterres memuji positif keketuaan Indonesia di ASEAN. Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di sela KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, Kamis pagi. Dalam pertemuan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa memuji positif keketuaan Indonesia di ASEAN yang telah dijalankan sejauh ini. Dari pencapaian positif tersebut, Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan kerjasama antara PBB dengan ASEAN perlu dilanjutkan termasuk dengan Indonesia. In human rights, and we are determined to develop and strengthen as much as possible our cooperation with Indonesia and our cooperation with ASEAN. Congratulations, Mr. President, on your absolutely outstanding leadership of ASEAN during this period. Sementara itu, di hadapan Sekjen PBB Antonio Guterres, Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinannya pada situasi politik global saat ini. Untuk itu, Presiden Jokowi berharap peran PBB dalam mendorong terciptanya perdamaian dunia. Menurut Jokowi, sinergitas antara ASEAN dan PBB sangat penting dalam menjaga perdamaian dan isu-isu geopolitik kawasan seperti di Myanmar. Welcome to Jakarta. I'm very concerned about the current global situation. What expectation for the UN are getting bigger.
to create world peace. Synergy between ASEAN and the UN is needed to maintain peace and to address important issues in the region, including the issue of Myanmar. Regarding the Indo-Pacific, ASEAN is once again contributing through ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, which translates into concrete cooperation. Forum ASEAN Indo-Pasifik atau AIPF diharapkan mampu mendorong kerjasama antar negara anggota dan mengesampingkan persaingan. Dengan demikian, tantangan global yang menghadang bisa diatasi secara bersama. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menandai akhir kebersamaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda kali ini dalam ASEAN Special Event ASEAN Summit 2023. Dan saya Fajar Royong beserta rekan kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.